Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alim Nur Fajri dengan NIM 19121298. Saya dari kelas 19 Sistem Informasi 05. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang leadership dalam organisasi yang pernah saya ikuti. Langsung saja kita share screen untuk kontennya. Yang pertama adalah tentang saya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, nama saya adalah Muhammad Ali Nur Fajri dengan NIM 19121298, kelas 19 Informasi 05, angkatan 2019. Saya lahir di Kota Batam pada tanggal 1 Agustus 2001 dan sekarang saya tinggal di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama adalah organisasi yang saya ikuti sekarang dan yang saya pimpin, yaitu organisasi Karang Taruna di bagian seksi kerohanian. Yang kedua adalah visi misi dan strategi yang saya gunakan ketika saya berada dalam sebuah organisasi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang saya anut dalam memerintah anggota saya. Yang keempat adalah mempertahankan organisasi di era milenial. Yang pertama adalah pengertian organisasi Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna sendiri adalah organisasi sosial masyarakat yang bertujuan untuk mendidik serta mengembangkan bakat dari para anggota atas kesadaran pribadi. Umumnya, organisasi Karang Taruna ini berdiri di setiap desa. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna tersebut adalah real kegiatan sosial, tidak ada unsur profit atau mencari laba dalam kegiatan tersebut. Ini adalah sertifikat dari Karang Taruna yang saya ikuti sekarang. Saya berada di seksi kerohanian. Untuk tugas seksi kerohanian sendiri adalah ketika ada hari besar Islam, maka seksi kerohanian yang bertanggung jawab atas mengorganisir anggota lainnya dalam melaksanakan event yang dibuat tersebut. Contohnya adalah ketika Maulid Nabi, puasa Ramadan, terus hari raya Idul Adha, dan lain-lain. Yang kedua ada visi, misi, dan strategi yang saya gunakan ketika dalam organisasi. Visinya adalah menjadikan Dusun Sangkal memiliki kegiatan agamis. Untuk misinya, yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan bertema agama Islam. Kedua, mengadakan serta memperingati Hari Besar Islam. Yang ketiga, mempererat hubungan antara pemuda dengan kesepuhan desa. Untuk strateginya sendiri adalah melakukan kerjasama antara para pemuda desa dengan kesepuhan desa dalam membuat kegiatan Hari Besar Islam. Biasanya, dalam sebuah kegiatan Hari Besar Islam yang mana menyangkut pemuda dan para kesepuhan dari desa, itu terkadang jika tidak dirapatkan atau tidak dibahas, maka itu akan menyebabkan sebuah miskomunikasi. Terkadang para kesepuhan desa meminta sebuah event Hari Besar Islam itu dengan konsep begini, tapi dari pihak pemudanya ingin konsep yang lain lah. Itu sering kita alami, dan maka dari itu untuk mencegah miskomunikasi, kami biasanya sebelum melakukan event kami rapat dengan para kesepuhan desa. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang saya gunakan. Selaku anggota Departemen Kerohanian di dalam organisasi Karang Taruna, seringkali saya melakukan rapat persiapan dalam rangka mengadakan suatu event yang berhubungan dengan Hari Besar Islam. Rapat tersebut berupa mengumpulkan beberapa pendapat-pendapat dari anggota Karang Taruna yang lain guna mensukseskan event yang akan dilakukan. Dengan gaya kepemimpinan ini, atau yang bisa disebut sebagai gaya kepemimpinan demokratis,
Saya bisa memiliki banyak masukan, planning, serta rencana dalam membuat sebuah event. Yang keempat, mempertahankan eksistensi organisasi. Langkah pertama adalah membuat konsep event Hari Besar Islam berdasarkan ide dari pemuda. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas organisasi. Yang ketiga, mengadakan event khusus untuk pemuda Karang Taruna. Dan yang keempat, mengupload dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan tersebut di dalam sosial media. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.